Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bu Farida dari SMKN 1 Cikalong. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai jenis-jenis pupuk. Merupakan mata pelajaran agribisnis tanaman sayuran kelas 12. Pengertian pupuk. Pupuk adalah material yang ditambahkan pada media tanam atau tanaman untuk mencukupi kebutuhan hara yang diperlukan tanaman, sehingga mampu memproduksi dengan baik. Kita tahu bahwa unsur hara itu terdiri dari dua jenis, yaitu unsur hara makro dan mikro. Jenis-jenis pupuk dapat dibedakan pertama berdasarkan bahan penyusunnya. Berdasarkan bahan penyusunnya terdiri dari dua jenis, yaitu pupuk alam. Pupuk alam adalah pupuk yang terjadi secara alami di alam tanpa campur tangan manusia. Contohnya pupuk guano, pupuk kandang, pupuk hijau, dan tepung tulang. Kemudian yang kedua, pupuk buatan merupakan pupuk yang dibuat oleh pabrik secara sintetis dengan kandungan unsur hara tertentu. Misalnya pupuk urea yang hanya mengandung satu jenis unsur hara. Jenis pupuk berdasarkan senyawa kimia dibedakan menjadi pupuk organik. Pupuk organik ini merupakan pupuk dengan senyawa organik yang merupakan hasil pelapukan bahan-bahan organik dan biasanya mempunyai kandungan hara yang rendah. Contohnya pupuk kandang, pupuk hijau, dan kompos. Kemudian pupuk anorganik adalah pupuk yang mempunyai senyawa kimia anorganik, misalnya pupuk urea, pupuk NPK, pupuk HCl, dan lain-lain. Berdasarkan kandungan haranya, pupuk dibedakan menjadi pupuk tunggal, yaitu pupuk yang hanya mengandung satu jenis unsur hara. Misalnya, pupuk yang mengandung unsur nitrogen, fosfor, dan kalium. Kemudian pupuk majemuk adalah pupuk yang mengandung lebih dari unsur hara, misalnya pupuk yang mengandung unsur hara nitrogen, fosfor, dan kalium seperti pupuk NPK. Sedangkan berdasarkan bentuknya, pupuk dibedakan menjadi pupuk padat dan pupuk cair. Pupuk padat misalnya dalam bentuk serbuk, kristal, butiran, pelet, tablet, atau helai. Kemudian pupuk padat biasanya dapat diaplikasikan melalui tanah atau daun. Dan yang kedua, pupuk cair. Pupuk cair ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, pupuk yang berbentuk cairan. Kedua, pupuk padat yang mudah larut dalam air atau pupuk solution fertilizer. Nah, ini adalah jenis-jenis dari pupuk organik. Di sini ada pupuk kandang, pupuk hijau, pupuk bubuk tulang, pupuk guano, pupuk kompos. Pupuk kandang pupuk organik terdiri dari pupuk kandang, pupuk hijau, dan kompos. Nah, pupuk kandang merupakan pupuk yang berasal dari kotoran ternak, baik berupa kotoran padat atau feses, cair atau urin, dan sisa-sisa makanan yang bercampur menjadi satu. Pupuk hijau ini merupakan pupuk yang berasal dari tanaman atau bagian-bagian tanaman yang masih muda, terutama dari famili Leguminosa atau kacang-kacangan yang dibenamkan ke dalam tanah. Kompos merupakan hasil pembusukan sisa-sisa bahan organik yang disebabkan oleh aktivitas mikroorganisme penguraian. Nah, ini adalah contoh dari jenis-jenis pupuk anorganik. Di sini ada urea dengan kandungan unsur hara nitrogen 45%, ZA dengan kandungan hara nitrogen 36%, SP36 dengan kandungan hara P2O5 35%, HCl kandungan haranya K2O 60%, dan NPK kandungan haranya NP dan K, tergantung daripada perbandingannya, di mana NPK itu misalnya ada yang perbandingannya 16 banding 16 banding 16 atau 16, 32, 16, dan seterusnya.
Nah, pupuk anorganik bisa dibedakan menjadi pupuk tunggal, yaitu pupuk yang hanya mengandung satu unsur pupuk saja, yaitu nitrogen, fosfor, dan kalium. Nah, misalnya di sini adalah urea, ini mengandung nitrogen, KCl mengandung K, dan PSP mengandung fosfor. Nah, sedangkan pupuk majemuk merupakan pupuk yang mengandung lebih dari satu unsur hara. Di sini ada pupuk majemuk tak lengkap, yaitu pupuk yang hanya mengandung dua unsur hara saja, misalnya pupuk NP dan pupuk NK. Dan pupuk majemuk lengkap, yaitu pupuk majemuk yang mengandung ketiga unsur hara makro, yaitu N, P, dan K. Nah, ini adalah bentuk-bentuk dari pupuk padat, yaitu bentuk kristal, bentuk serbuk. Bentuk serbuk ini biasanya bisa juga digunakan untuk dilarutkan sebagai pupuk cair. Untuk tablet, helat, kemudian butiran atau granular, dan bentuk teh. Demikianlah materi yang bisa kita pelajari pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.